Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SDN 9004. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang ke-10, yaitu kisah teladan Luqman. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Selesai? Nah, dengan mempelajari kisah teladan Luqman ini, siswa dapat memahami kisah keteladanan Luqman bagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Yang pertama adalah siapakah Luqman itu? Nah, Luqman ini adalah seorang manusia biasa, bukan nabi dan juga bukan rasul. Akan tetapi kisahnya itu diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, Luqman merupakan seorang kebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman adalah seorang yang suka menasihati anaknya. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga penggembala domba. Kemudian karena kebijaksanaannya, kemudian si Luqman ini diangkat menjadi qadhi atau hakim, ya. Kemudian Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal ketika mereka masih kecil. Dengan kesedihan itu, Luqman menerima kejadian itu dengan ikhlas. Karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah Luqman. Selanjutnya adalah Luqman banyak bersyukur. Selain Luqman adalah seorang yang penyabar dan juga memiliki hati yang ikhlas, Luqman juga banyak bersyukur. Sebagaimana dalam Quran surat Luqman ayat 12 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Luqman ayat 12 ini adalah, yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Yang kedua, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum,
memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Yang ketiga adalah Allah telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Ya. Jadi Luqman ini diberikan hikmah yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kita bisa meneladani Luqman dengan cara bersyukur. Karena syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak bersyukur pun, Allah tidak akan merugi. Jadi, itu semua untuk diri kita sendiri. Selanjutnya adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi, ketika anak-anaknya masih hidup, Luqman ini memberikan 3 nasihat kepada anaknya. Yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam Quran surat Luqman ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya, mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, menyekutukan Allah artinya adalah menyerupakan sesuatu dengan Allah, misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu dan patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Itu artinya adalah menyekutukan atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Yang selanjutnya adalah jangan angkuh dan sombong. Bagaimana dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tadi nasihat yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Nah, ciri-ciri angkuh dan sombong itu yang pertama adalah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, tidak mau memandang manusia, tidak mau berinteraksi dengan manusia, dengan teman kalian, dengan tetangga kalian, ya. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Artinya ia memiliki sikap yang sombong di depan orang lain, merasa dirinya benar sendiri, merasa dirinya paling kaya sendiri, paling mempunyai harta sendiri. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah membanggakan diri sendiri. Itu juga termasuk ciri-ciri sikap angkuh dan sombong. Jadi ada 3, diingat-ingat ya. Selanjutnya yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan atau kita diperintahkan untuk selalu berbuat kebaikan. Bagaimana dalam Quran surat Al-Luqman ayat 17 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak.
Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan bahwa Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu dirikanlah sholat, wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Jadi kalau kita rajin sholat 5 waktu berarti kita telah menegakkan agama kita. Kalau kita tidak pernah sholat, maka lama-kelamaan agama kita akan runtuh. Tidak ada agama Islam lagi, ya. Makanya daripada itu, kita harus rajin sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Selanjutnya, yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik. Misalnya, rajin beribadah dan berdoa. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada bapak ibu guru. Rajin mengaji, rajin belajar. Berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih. Bertutur kata yang santun. Mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Rajin beribadah dan berdoa. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Tadi ya. Nah, itu adalah contoh dari berbuat kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu berbuat kebajikan kepada Allah, kepada orang tua, maupun kepada teman. Nah, untuk itu kita juga harus diperintahkan untuk menghindari perbuatan buruk atau mungkar. Misalnya, syirik atau menyekutukan Allah tadi ya, membenci kedua orang tua, membenci bapak ibu, berkelahi, mencuri, berkata kasar dan kotor. Maka kita hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Itu adalah 3 nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, jangan musyrik dan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Dan yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan. Nah, itu adalah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari di buku paket kalian. Jangan lupa belajar. Itu saja dari Mister. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita berdoa sudah belajar terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.